Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Pemirsa GKPS TV yang dikasihi Tuhan, kita akan menerima firman Allah yang menjadi renungan kehidupan buat kita. Mari kita berserah diri dan berdoa kepadanya. Kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, terima kasih atas napas kehidupan yang masih Engkau berikan kepada kami. Kini kami akan belajar dan merenungkan firman-Mu. Ajarilah kami untuk merefleksikan hidup kami sesuai dengan kehendak. Amin. Sahabat GKPS TV yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan buat kita diambil dari kitab Yesaya pasal 8 ayatnya ke-17. Demikian tertulis. Dan aku hendak menanti-nantikan Tuhan yang menyembunyikan wajahnya terhadap kaum keturunan Yakub. Aku hendak mengharapkan Dia. Demikian firman Tuhan. Sahabat dan pemirsa GKPS TV yang dikasihi Tuhan Yesus. Teks Alkitab yang baru saja saya bacakan tadi adalah sebuah pernyataan tekad dan komitmen yang disampaikan Nabi Yesaya terhadap Allah dan di hadapan umat Israel. Saat pernyataan ini digulirkan, memang bangsa Israel tengah mengalami pergumulan bahkan ancaman. Ancaman yang dimaksud adalah akan adanya serangan militer dari negara adidaya di zaman itu, yakni bangsa Asyur. Rencana penyerangan ini membuat umat Israel mengalami ketakutan. Mereka tahu dan mengakui bahwa bangsa Asyur ini memiliki kekuatan yang besar dan dahsyat. Mereka merasa tidak akan sanggup untuk melawan. Maka mereka melakukan persepakatan untuk mencari pertolongan atau bantuan. Ironisnya, mereka tidak meminta pertolongan kepada Allah. Mereka melupakan Allah. Mereka tidak ingat bahwa nenek moyang mereka dilepaskan Allah dari perbudakan Mesir menjadi bangsa yang bebas dan besar di tanah Kanaan. Itu adalah perbuatan tangan Allah. Sebaliknya, yang mereka lakukan adalah persepakatan dengan bangsa-bangsa yang lain untuk membantu mereka melawan serangan ini. Bahkan bukan hanya di situ, mereka juga berupaya untuk mencari petunjuk melalui arwah dan roh-roh peramal. Mereka meminta tolong kepada roh-roh orang mati. Tentulah sikap mereka ini mengecewakan hati Allah. Maka Allah menyampaikan firman-Nya kepada Nabi Yesaya untuk disampaikan kepada umat Israel bahwa sepatutnya yang harus mereka takuti bukanlah kekuatan Asyur, melainkan takut dan gentar akan Allah yang kudus. Sebab Allah adalah Tuhan atas semesta alam. Maka selayaknya lah bangsa itu meminta tolong kepada Allah dan mengakui kekuasaannya dengan takut dan gentar. Dengan takut akan Allah, maka Allah akan menyatakan kedahsyatannya dan memenangkan bangsa yang mempercayakan dan mengandalkan hidupnya kepada Allah. Sebaliknya, bagi bangsa yang tidak percaya dan yang tidak mengandalkan Allah, kekudusan Allah itu akan menjadi batu sandungan bagi mereka. Umat Israel yang tidak mempercayakan diri kepada Allah akan masuk dalam jerat, tersandung dan terjatuh hingga terluka parah, lalu tertangkap dan tertawan oleh musuh. Tidak mempercayakan diri akan kekuasaan Allah yang kudus akan merugikan diri sendiri. Pesan inilah yang seharusnya disampaikan Nabi Yesaya kepada umat Israel dan bangsa Yehuda. Bahkan sesungguhnya Allah sudah memberikan tanda peringatan dan keberpihakannya kepada bangsa Yehuda melalui pemberian nama terhadap anak kedua dari Nabi Yesaya yang harus diberi nama Maher-Shalal-Hash-Baz, yang bermakna bahwa akan terjadi perampasan dan penjarahan terhadap bangsa-bangsa yang dilakukan oleh kerajaan Asyur. Oleh sebab itu, haruslah bangsa itu berkiblat untuk meminta pertolongan kepada Tuhan semesta alam saja. Tapi faktanya, bangsa Yehuda mencoba mencari kekuatan dan pertolongan dari yang lain.
Maka untuk mengantisipasi kenyataan dari keadaan ini, Nabi Yesaya menyatakan komitmennya bahwa aku hendak menanti-nantikan Tuhan yang menyembunyikan wajahnya terhadap kaum keturunan Yakub. Saudara-saudara, pernyataan ini mau menyebutkan bahwa Allah tengah kecewa terhadap sikap umatnya yang tidak meminta tolong kepadanya. Dan Allah tengah menyembunyikan wajahnya terhadap keturunan Yakub, yakni bangsa Israel. Namun Nabi Yesaya sendiri tetap memproklamirkan pengharapannya terhadap Tuhan semesta alam, yakni menanti-nantikan Tuhan. Yesaya masih berharap dan menantikan Tuhan membuka matanya dan akan mengarahkan wajahnya kepada umat Israel untuk memberkati dan menyatakan keberpihakannya. Sebab bagi Yesaya, tidak ada pengharapan lain yang perlu dinantikan selain dari Tuhan. Makanya dalam kalimat yang kedua, ia menyerukan, aku hendak mengharapkan Dia. Sesungguhnya ini sebuah ikrar dan proklamasi dari Yesaya sendiri dan keluarganya untuk bertekad tetap setia untuk menantikan dan berharap pada pertolongan Tuhan saja, bukan kepada kekuatan yang lain. Ini adalah sebuah ajakan kepada bangsa Israel untuk tetap menantikan pertolongan Tuhan. Sebab pada akhirnya, menurut Nabi Yesaya bahwa penantian terhadap Tuhan semesta alam tidak akan mengecewakan. Sebaliknya dalam teks yang lain ia bersaksi bahwa orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Yang dalam bahasa Simalungun, saudara-saudara, disusun dengan sebuah kalimat yang sangat indah. Halak namar tenger niuhur bani Jahoba, cupahan gogoh merdapot-dapot. Dengan terjemahan bebasnya, orang yang mengandalkan Tuhan akan beroleh kekuatan yang tiada batas. Inilah keyakinan Yesaya bahwa penantian akan Tuhan akan menghasilkan kekuatan yang tiada tara. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pengakuan Nabi Yesaya ini juga mengingatkan saya akan komitmen hamba Allah, yakni Yosua, yang berkata di tengah-tengah bangsa Israel ketika berada di tanah Kanaan. Beliau berkata, jika kamu anggap tidak baik beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua sebagai pemimpin bangsa tetap bertahan untuk tetap beribadah dan mengandalkan Allah yang telah membawa mereka dari Mesir ke Kanaan. Perbuatan dahsyat Allah telah terbukti. Kenapa harus mencari kekuatan lain? Itulah juga kiranya yang menjadi perenungan bagi kita ketika mendengarkan firman Tuhan ini, saudara-saudara. Seperti Yosua dan Nabi Yesaya yang berikrar bahwa mereka hanya tetap beribadah dan menanti-nantikan pertolongan Tuhan. Demikianlah juga kita sebagai pengikut Yesus orang Kristen tetap berharap pada pertolongannya dan takut akan Dia. Sebab firman-Nya berkata, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya. Maka saudara-saudara, marilah kita tetap meyakini bahwa pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat. Mari kita meyakini bahwa Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Demikian pengakuan pemazmur. Lalu Paulus berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Akhirnya saudara-saudaraku,
selamat setia untuk menantikan pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Dan marilah kita tetap mengandalkan Tuhan di setiap waktu dan zaman dalam kehidupan kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami merindukan dan memerlukan sinar wajah-Mu untuk memberkati kehidupan kami. Kami menanti-nantikan penyertaan dan keadilan-Mu nyata dalam hidup kami. Datanglah menghampiri kami dan berkatilah hidup kami. Sebab hanya kepadamu kami berharap dan berserah. Amin. Mengejar hadir-Mu di dalam hidupku, dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Oh, dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu, mengejar hadir-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. GKP STI